Selamat sore, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita hening sejenak untuk mempersiapkan hati kita untuk berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Buku Harian Santa Faustina, nomor 1702. Menjelang akhir jalan salib yang kulaksanakan, Tuhan Yesus mulai mengeluh tentang jiwa-jiwa para religius dan para imam, tentang kurangnya cinta dalam jiwa-jiwa yang terpilih. Aku akan membiarkan biara dan gereja-gereja dihancurkan. Aku menjawab, tetapi ya Yesus, ada begitu banyak jiwa yang memuji Engkau dalam biara-biara. Tuhan menjawab, pujian itu melukai hatiku, sebab cinta sudah diusir dari biara-biara. Jiwa-jiwa itu tanpa cinta dan tanpa kesalehan. Jiwa-jiwa itu penuh dengan egoisme dan cinta diri. Jiwa-jiwa itu penuh dengan kesombongan dan kecongkakan. Jiwa-jiwa itu penuh dengan tipu muslihat dan kemunafikan. Jiwa-jiwa itu suam-suam kuku, yang kehangatannya hanya cukup untuk bertahan hidup. Hatiku tidak tahan menanggung semua ini. Semua rahmat yang kucurahkan atas mereka langsung menghilang seperti air yang jatuh ke permukaan batu karang. Aku tidak tahan berada di depan mereka, sebab mereka tidak baik dan tidak jahat. Aku telah menginginkan biara-biara baru, agar dunia dikuduskan lewat mereka. Dari merekalah nyala cinta dan pengorbanan yang penuh kekuatan seharusnya berkorban. Kalau mereka tidak bertobat dan hati mereka tidak bernyala karena cinta pertama mereka, aku akan mengizinkan dunia menghancurkannya. Bagaimana mereka dapat duduk pada tahta pengadilan yang ditetapkan untuk menghakimi dunia, kalau kesalahan mereka lebih besar daripada kesalahan dunia? Tidak ada penyesalan dan pemulihan dalam diri mereka. Oh hati yang pada pagi hari menerima aku, dan pada tengah hari sudah sama sekali dipenuhi kebencian terhadapku. Kebencian dalam segala jenisnya. Oh hati yang kupilih secara istimewa, untuk inikah engkau dipilih, yakni untuk lebih melukai hatiku? Dosa-dosa berat yang dilakukan oleh dunia merupakan luka di permukaan hatiku. Tetapi dosa-dosa yang dilakukan oleh jiwa terpilih terus menembus hatiku. Inilah bacaan buku harian Santa Faustina pada sore hari ini. Kami persilakan Pastor Agustinus Yu untuk membawakan perenungan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bacaan catatan harian Suster Faustina kali ini agak mengejutkan kita. Terutama dalam catatan ini, Yesus menyebut bagaimana kesalahan dan perilaku imam-imam yang dipilihnya secara khusus. Yesus menyebut beberapa. Mereka kurang mencintai. Mereka itu seringkali kurang saleh, egois, sombong dan keangkuhan. Menipu diri sendiri, menipu umat,
Mereka itu munafik dan hidupnya suam-suam kuku. Dan sebagai orang yang ada di dalam biara, aku harus mengakui bahwa itu terjadi. Ini memang fakta. Fakta yang berbicara dan dilihat oleh Yesus. Dan saya bertanya, bagaimana imam-imam seperti ini mau mendidik umat? Sedangkan imam itu sendiri menjadi skandalum, batu sandungan. Dan bukan hanya mereka, saya pun merasa diri malu yang ada di dalam diri kami. Bagaimana imam-imam itu dapat mengatasi diri? Selain saya melihat kekurangan-kekurangan yang ada pada mereka, saya mulai juga teringat akan apa yang dikatakan Santo Paulus untuk menguatkan para imam yang ada. Santo Paulus pernah berkata, berbanggalah juga atas semua kelemahanmu. Kata Santo Paulus 2 Korintus bab 12. Paulus berkata, dan Tuhan berkata, justru di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Itu kerap kali menghibur saya. Saya tahu diri pada imam itu mempunyai kesalahan ini dan ini dan itu. Tapi orang janganlah konsentrasi ke sana. Tapi maunya dia berpikir seperti Santo Paulus. Justru dalam kelemahanmu, kuasaku bisa menjadi kuat. Kok hidup kita ini memang sedikit aneh. Kerap kali orang suka membanggakan tentang kelebihannya dan menutupi apa yang menjadi salah kurang bagi dia. Dan kalau orang hidup biasa begitu, suka menutupi kelemahannya, dosanya. Itu karena malu, akan terjadilah suatu akibat yang juga tidak baik bagi dia. Bisa mengakibatkan pertama, orang itu mulai overacting. Maksudnya, ia selalu mau tampil prima, tetapi tidak disadarinya bahwa dalam diri kita tahu dan tempe sesuatu yang sangat lemah. Kalau orang suka menutupi kelemahannya, bisa orang itu jadi bicaranya hebat-hebat. Tampil mau hebat-hebat. Tapi doing nothing. Dia tidak buat apa-apa. Dan kalau orang seringkali suka menutupi kelemahannya, dan bila ia tertangkap basah, biasanya duluan orang itu marah-marah. Supaya orang lain diam dan tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahannya. Atau akibat yang lain ialah, kalau orang suka menutupi kelemahannya, dosanya, bisa jadi ia seringkali mencari alasan-alasan untuk membenarkan dirinya. Dan ini terjadi, orang suka
mengkambing hitamkan orang lain. Saudara-saudari terkasih, para imam yang seringkali berdosa pun harus berpikir tentang dirinya. Kitab suci melalui Santo Paulus memang bicara sesuatu yang lain. Justru di dalam kelemahanmu, kata Tuhan, kurniaku disempurnakan. Kitab suci mengajarkan kita sesuatu yang lain. Ia mau mengatakan bahwa dalam kelemahan kita, tidak usah kita menjadi malu. Paulus berkata, kekuatan Tuhan bisa dimunculkan dalam setiap kelemahanmu. Entah seperti bahasa dunia ini, kita melihat tidak semua bunga mawar itu berduri-duri. Dan bunga mawar yang indah itu pun berduri. Dan tidak ada bunga mawar yang duri seluruhnya. Tuhan bisa membuat kita menjadi sesuatu yang lebih. Karena semua itu terjadi karena Dia. Dia mau buat kita berubah. Maka itu saudara-saudara terkasih, jangan pernah terjadi sombong dalam diri kita. Karena kesombongan itu justru menjadi sumber banyak dosa-dosa yang lain. Coba lihat keledai yang dinaiki oleh Yesus masuk ke Yerusalem. Orang menghemparkan selimut pakaian supaya keledai itu dapat melewatinya. Melihat itu, keledai itu merasa bahwa orang-orang itu semua memuji dia. Dia lupa bahwa orang memuji Sang Kristus yang duduk di atas keledai itu. Jadi ia salah menyangka. Jangan pernah sombong seperti itu. Banyak terjadi kita lihat kesombongan justru meruntuhkan orang lain. Kalau engkau tahu saudara-saudara bahwa asal-usul keluargamu kurang indah, biarkanlah. Kalau engkau tahu bahwa abangmu, kakakmu, adik-adikmu hidupnya kurang terpuji. Kalau engkau tahu perjalanan hidupmu tidak selalu mulus dan bagus, hal-hal itu tidak perlu membuat kita itu malu. Karena kita harus mengatakan Tuhan sedang merendah. Menjadikan yang kurang bagus itu menjadi sesuatu yang bagus. Tuhan sedang merendah. Jangan kita takut. Ingatkah akan nyanyian itu? Pelangi kasih. Apakah yang kau alami mungkin tak dapat engkau mengerti satu hal tertanam di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhan sedang merendah. Kalau ada sesuatu yang masih kurang baik, biarkan.
tidak usah kita malu. Berani menerimanya. Dan Tuhan akan merendah, menjadikan sesuatu yang lebih baik lagi. Dalam hal ini dan para imam, semua kita yang bersalah, bergantunglah pada Tuhan. Hidup kita ini taruh di dalam tangan Tuhan. Seperti 2 roti, 2 ikan dan 5 roti itu. Tak ada faedahnya bagi begitu banyak orang. Tapi Tuhan menaruh 2 ekor ikan, 5 roti itu dalam tangannya. Dan itu disantap oleh ribu-ribuan orang. Masih ada sisanya. 12 bakul. Kita mau mengatakan juga. Kita imam yang seringkali penuh kesalahan. Dan Yesus mengkritik kita. Letakkanlah itu di dalam tangan Tuhan. Dia akan membuatnya berlimpah-limpah bagi orang lain. Dan pada tahun 1818 ada seorang komponis masuk ke gereja yang tua di Austria. Yang dia dapati organ ada satu-satunya. Tapi tutsnya pun sudah beberapa yang rusak. Ia bingung. Umat amat miskin. Tetapi komponis itu tidak putus asa. Dia ambil organ itu. Dia mulai memainkan. Justru dalam kekurangan itu, dia menciptakan suatu nyanyian yang amat istimewa. Sampai saat ini orang memainkannya. Malam terang, malam kudus, Silent Night. Lagu yang menggema di seluruh dunia. Tiap tahun dimainkan, dinyanyikan. Tahukah Anda bahwa nyanyian yang begitu termasyhur itu justru tercipta dalam keadaan yang sangat buruk. Situasi yang tidak mengizinkan. Saudara-saudara, kalau kita mempunyai kesalahan, pergilah, perbaikilah, mengakukan dosa, dan kita mulai sekali lagi. Tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan sedang merendah. Suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasihnya. Amin.